Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Nama saya Regina Setiawan dari NPM 108. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang polikresulen. Jadi dimulai dulu dari apa itu polikresulen. Polikresulen merupakan senyawa produk kondensasi metakresol sulfonic acid dan juga metanal yang biasa digunakan untuk menghentikan pendarahan lokal. Apa itu abotil? Abotil merupakan nama dagang untuk senyawa polikresulen. Bisa dilihat di gambar, nama dagangnya adalah abotil yang mengandung polikresulen. Selanjutnya, untuk indikasi dari polikresulen, jadi polikresulen ini digunakan sebagai yang pertama untuk infeksi ginekologi, yaitu peradangan pada serviks dan juga vagina. Yang kedua, polikresulen digunakan untuk hemostasis lokal, yaitu untuk menghentikan pendarahan setelah prosedur pemeriksaan sampel jaringan serviks atau biopsi serviks, ataupun setelah pengangkatan polip serviks. Intinya, polikresulen digunakan untuk menghentikan pendarahan pada daerah serviks dan vagina. Selanjutnya, untuk yang ketiga, sebagai antimikroba. Jadi, polikresulen berfungsi untuk membunuh jamur dan bakteri penyebab infeksi pada vagina, seperti Trichomonas, serta mempertahankan pH asam yang ada di vagina. Kemudian, untuk kontraindikasi dari polikresulen, jadi obat ini tidak boleh digunakan untuk hemostatik, antiseptik pada tenggorokan, sariawan, ataupun gigi. Jadi penggunaan albotil itu bukan untuk sariawan, melainkan untuk kelainan pada kulit seperti anus dan vagina. Karena mukosa kulit itu secara anatomi berbeda jaringannya dengan mukosa mulut. Perbedaan struktur ini mengindikasikan bahwa obat yang seharusnya digunakan ke dalam mulut berbeda dengan obat kulit lainnya. Kemudian untuk farmakodinamiknya, jadi untuk cara kerja dari polikresulen sendiri adalah untuk mematikan sel-sel. Dengan cara yang pertama, polikresulen ini akan membuat penyempitan pembuluh darah kapiler sehingga sel tidak mendapatkan suplai darah. Kemudian akan terjadi nekrosis sel atau sel akan mati. Nah, pada saat sel mati, tubuh kita berfungsi untuk melakukan regenerasi sel. Maka itulah cara kerja dari polikresulen. Ketika polikresulen ini digunakan atau dibumbukan di atas sariawan, akan mematikan, jaringan mulut tersebut. Jadi awalnya sariawan akan terasa sangat perih, kemudian rasa perih itu akan hilang, dan sakit pada sariawan pun tidak lagi terasa. Pada fase ini berarti jaringan tersebut sudah nekrosis atau sudah mati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan efek samping. Jadi yang pertama, bisa menyebabkan sensasi terbakar di vagina dan pengelupasan pada permukaan mukosa. Kemudian bisa juga menyebabkan infeksi jamur pada vagina, jamur kandida, karena penggunaan secara jangka panjang dari obat ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dari flora normal yang ada. Kemudian bisa juga menyebabkan gatal pada vulva, bagian organ seksual eksternal wanita, atau bisa juga menyebabkan reaksi alergi pada orang yang memiliki alergi berupa gatal-gatal atau urtikaria. Selanjutnya, untuk dosis dari polikresulen, itu polikresulen memiliki dua sediaan. Yang pertama ada yang ovula atau tablet vagina, dan juga ada yang abotil gel atau salep. Untuk yang ovula, itu dosisnya satu tablet polikresulen dimasukkan ke dalam vagina setiap 2 hari sekali, selama 1 sampai 2 minggu. Untuk yang salep atau gel, itu dengan cara mengambil salep secukupnya dengan ujung jari, lalu oleskan 2 sampai 3 kali sehari pada bagian organ intim. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit dari kasus ini. Jadi di kasus ini, pasien menggunakan polikresulen untuk mengobati sariawan yang dimilikinya. Sedangkan BPOM sudah melarang penggunaan polikresulen untuk sariawan, karena polikresulen merupakan bahan korosif kuat terhadap mukosa rongga mulut, sehingga dapat mengakibatkan luka bakar kimia pada mukosa rongga mulut tersebut. Yang mana luka bakar kimia ini dapat menyebabkan erosi, ulcerasi, dan juga inflamasi yang lebih parah dibanding sariawan tadinya pada mukosa rongga mulut. Lesi oral yang terjadi akibat penggunaan polikresulen ini
dapat disebabkan oleh penggumpalan sel-sel nekrosis tadi. Jadi sel-sel nekrosis tadi yang sudah mati akan menggumpal dan nampak seperti lapisan pseudomembran berwarna putih yang ditutupi oleh ulserasi, seperti yang terjadi pada kasus kita pada kali ini. Nah, jadi untuk terapi sariawan yang benar itu jangan menggunakan albutil atau polikresulen, tapi gunakanlah klorhexidin atau povidone iodin. Klorhexidin ada sediaan yang tablet hisap, obat kumur. Ini contoh yang obat kumur dan ini nama dagangnya Minosep. Kemudian povidone iodin juga ada sediaan obat kumurnya, yaitu dengan merek dagang Betadine. Jadi, obat-obat ini dapat digunakan sebagai terapi sariawan yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya tentang polikresulen. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Eh, Terima kasih atas waktunya untuk dokter dan teman-teman. Selamat pagi.